saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Time Trap. Film ini mengisahkan tentang sebuah got, yang mana got tersebut memiliki sebuah sistem waktu yang berbeda dengan waktu di dunia nyata. Baiklah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Tuan Hopper. Tuan Hopper merupakan seorang dosen arkeolog yang sedang meneliti tentang sebuah got terpencil. Beberapa orang percaya jika gua tersebut merupakan tempat tersimpannya mata air. Awet muda sebagian orang juga berpendapat jika gua tersebut diduga sebagai tempat hilangnya kaum Hitt beberapa puluh tahun yang lalu. Kembali ke Tuan Hopper. Di sini Tuan Hopper berencana memeriksa beberapa lorong gua sebelum dia memasukinya. Kemudian saat tiba di salah satu lorong gua, Tuan Hopper melihat seseorang berpenampilan koboi. Merasa ada yang aneh, Tuan Hopper pun berencana mendatangi mahasiswanya yang akan ikut serta dalam penelitian ini. Setibanya di sebuah rumah, Tuan Hopper menyapa kedua mahasiswanya yang bernama Taylor dan Jackie. Taylor kemudian bertanya mengenai penelitian yang akan mereka lakukan. Namun Tuan Hopper malah mengatakan jika penelitian ini telah selesai. Jelas hal ini membuat Taylor dan Jackie merasa kebingungan. Setelah itu, Tuan Hopper pun memutuskan untuk pergi dari sana. Tak disangka, Tuan Hopper kembali ke gua sebelumnya dan berniat untuk memasuki gua tersebut. Secara perlahan, Tuan Hopper memasuki salah satu lorong gua di tempat tersebut. Di tengah perjalanan, dirinya merasakan keadaan gua tersebut yang sangat lembab. Lalu tertulis jika hari ini tepat 2 hari kemudian. Setelah itu diperlihatkan Taylor dan Jackie yang khawatir dengan keadaan dosen mereka atau Tuan Hopper yang tak memberikan kabar selama 2 hari. Taylor kemudian menghubungi kedua temannya serta mengajaknya untuk ikut ke dalam pencarian dosa mereka. Kedua orang ini bernama Faves dan Kara. Di lain sisi, saudara dari Faves yang masih bocil juga ikut serta dalam pencarian Tuan Hopper. Dia bernama Furby. Setelah semuanya telah siap, kini mereka pun bergegas untuk mendatangi sebuah tempat. Taylor menduga jika Tuan Hopper sebelumnya mendatangi goa penelitian mereka. Setibanya di gua tersebut, mereka menemukan kendaraan Tuan Hopper yang berada di depan gua. Kemudian Furby tiba-tiba terjatuh akibat tersandung oleh sebuah tali. Mereka semua kemudian mengikuti arahan dari tali tersebut. Ternyata tali tersebut terhubung ke sebuah got. Kemudian Furby yang merasa ketakutan berencana menunggu mereka semua di dalam mobil. Di sini, Taylor sudah bersiap untuk memasuki lorong gua tersebut. Untuk berjaga-jaga, Taylor memberikan Furby sebuah walkie-talkie sebagai alat komunikasi mereka nantinya. Kemudian Taylor dan Fish pun menuruni sebuah jalan di gua tersebut. Kembali ke Tuan Hopper. Di sini, dirinya yang baru beberapa langkah memasuki gua tersebut, merasa heran dengan keadaan di luar gua yang berkedip. Seperti halnya sebuah lampu yang dihidupkan, kemudian dimatikan. Karena penasaran, Tuan Hopper pun berencana kembali keluar gua. Anehnya keadaan di luar gua tiba-tiba menjadi malam. Padahal, Tuan Hopper baru beberapa langkah memasuki gua tersebut. Ditambah lagi, keadaan di sekitar gua kini dipenuhi tumbuhan-tumbuhan tanpa terlihat jalanan sedikit pun. Tuan Hopper kemudian mendatangi kendaraannya yang dipenuhi oleh tumbuhan liar. Padahal Tuan Hopper memasuki gua tersebut hanya beberapa langkah kaki. Akan tetapi, kadang di luar gua seperti telah terjadi selama berbulan-bulan. Tuan Hopper kemudian berencana menyusuri jalan demi jalan. Di tempat tersebut, Tuan Hopper menemukan sebuah mobil milik dari Taylor. Merasa jika Taylor juga masuk ke dalam gor, Tuan Hopper pun memutuskan untuk kembali ke gua tersebut. Beralih ke Taylor dan kawan-kawan. Di sini mereka yang sudah berada di bawah gua berencana menyusuri gua tersebut.
Namun, tiba-tiba terdengar suara aneh yang membuat mereka semua Purin merasa ketakutan. Di sini mereka berencana untuk kembali keluar goa. Akan tetapi, saat Jackie memanjat sebuah tali, tiba-tiba tali tersebut pun terputus yang membuat Jackie pun terjatuh saat memanjat tali tersebut. Mereka mengira jika semua ini adalah ulah dari Purbi. Di sini Phoebus sebagai saudara Purbi mengatakan, jika Purbita akan melakukan itu semua. Taylor kemudian mencoba berbicara kepada Purbi, melewati walkie-talkie agar menurunkan tali cadangan ke bawah gol. Namun tiba-tiba, terdengar suara minta tolong dari walkie-talkie tersebut. Mereka pun menyadari jika suara tersebut adalah suara dari Purbi. Di sini Taylor dan Fav serta Kara memutuskan untuk mencari jalan keluar di gua tersebut. Sedangkan Jackie menunggu di tempat mereka masuk. Taylor kemudian menemukan sebuah jalan keluar yang terhubung dengan keadaan di luar got. Namun tiba-tiba Kara menangis dan menyuruh Phoebus untuk mengajak Jackie ke tempat ini. Setelah diperiksa, ternyata mereka menemukan mayat dari Purbi. Namun di sini tak diperlihatkan keadaan dari Purbi. Visi yang merupakan saudara dari Purbi merasa sangat bersedih atas kematiannya. Taylor kemudian memutar rekaman video yang dibawa oleh Purbi. Di rekaman tersebut, terlihat Purbi yang merekam dirinya karena tak mendapatkan kabar dari Taeyong dan yang lainnya. Purbi juga menemukan foto muda Tuan Hopper yang bersama dengan seorang wanita. Setelah beberapa hari menunggu di dalam mobil, Purbi pun memutuskan untuk menuruni lorong gua tersebut. Di sini Purbi yang mengira jika Taylor dan kawan-kawannya telah mati, berencana mencari mereka untuk mengambil kunci mobilnya. Kemudian saat Purbi menuruni gua tersebut, terlihat langit yang berjalan sangat cepat. Dan Purbi pun terjatuh dari ketinggian gua tersebut. Di sini Taylor pun menyadari satu hal, jika tali ini bukan terputus akibat terpotong, melainkan ada hal lain di luar sana. Kemudian mereka puas, hanya bisa mengandalkan Kara untuk naik ke atas permukaan. Sebab, hanya Karalah satu-satunya orang yang memiliki bakat dalam memanjat. Kemudian Taylor pun menyuruh Kara untuk mencari tali lain. Setelah berada di permukaan, di sini mereka semua belum menyadari jika gua ini memiliki sistem waktu. Kemudian Kara pun memanjat gua tersebut secara perlahan demi perlahan. Ketika hampir tiba di permukaan, Kara merasakan udara yang sangat aneh. Kemudian ketika berada di luar, dirinya melihat keadaan permukaan yang hanya dipenuhi oleh pasir dan bebatuan. Di sini Kara pun berniat mencari sinyal, berharap untuk menemukan bantuan. Di sisi lain, terlihat badai pasir yang sangat besar. Tak mau mengambil resiko, Kara pun memutuskan untuk kembali turun ke dalam goa. Di sini Kara mengatakan jika keadaan di luar terlihat begitu aneh. Taylor dan yang lainnya kemudian memeriksa rekaman kamera yang dibawa oleh Kara. Di kamera tersebut, terlihat keadaan di permukaan layaknya sebuah padang pasir. Bahkan tak terlihat tumbuhan satupun di permukaan tersebut. Mereka pun tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Taylor kemudian menyimpulkan, jika gua ini memiliki sistem waktu yang berbeda dengan di permukaan mereka berada di gua ini hanya beberapa menit. Akan tetapi, keadaan di luar gong sudah berlalu bertahun-tahun kemudian. Mereka pun melihat lanjutan rekaman yang belum mereka tonton. Di sini terlihat Purbi yang masih hidup setelah terjatuh dari atas ketinggian. Namun Purbi tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang kemudian membunuhnya. Merasa jika ada hal aneh di gua ini, Kara pun memutuskan untuk mencari bantuan keluarga. Kemudian saat Kara sedang memanjat, tiba-tiba muncul sebuah tiang yang membentuk menjadi anak tangga. Dari atas tangga, turunlah seseorang berkostum anak yang kemudian diserang oleh kaum primitif. Mereka yang mengira jika orang tersebut memiliki niat jahat kemudian berencana kabur dari sana. Di tengah perjalanan,
Mereka menemukan seseorang yang dikabarkan telah menghilang selama beberapa tahun. Di sisi lain, beberapa orang primitif mencoba menyerang Taylor yang berada di tempat tersebut. Sialnya Taylor yang kalah jumlah pon berhasil ditumbangkan oleh manusia primitif tersebut. Di sisi lain, Jackie dan kedua temannya yang sedang bersembunyi berencana melihat keadaan dari Taylor. Karena Jackie yang sedang terluka, Kara pun menawarkan diri untuk mengecek keadaan dari Taylor. Kara kemudian melihat Taylor yang tengah tak sadarkan diri. Melihat luka di kepala Taylor, Kara pun menyimpulkan jika Taylor tengah sekarat. Di sisi lain, orang berkostum sebelumnya mengambil sebuah sampel air di dalam kolam di sini. Orang tersebut kemudian membawa Taylor dan memasukkannya ke sebuah kolam air. Seketika Taylor pun kembali tersadar. Di sisi yang berbeda, luka di kepala Taylor juga sembuh dengan sendirinya. Kemudian orang berkostum aneh sebelumnya berusaha melawan beberapa manusia primitif yang menyerangnya. Sialnya helm yang dipakai orang tersebut dibuka oleh manusia primitif, yang membuat dia pun kesulitan bernafas. Kemudian Taylor dan Kara pun berencana menolongnya. Orang tersebut berbicara dengan bahasa yang aneh. Kemudian dia pun menunjukkan sebuah rekaman video mengenai hilangnya Thailand dan yang lainnya selama beberapa minggu. Video tersebut diunggah beberapa puluh tahun yang lalu. Kemudian video tersebut pun beralih ke sebuah berita tentang bumi yang akan mengalami kehancuran. Manusia yang tersisa akan dipindahkan ke Mars untuk bertahan hidup. Setelah itu, Taylor pun berencana menyusuri sebuah lot, sedangkan Jackie dan yang lainnya akan membawa jasad Furby dan memasukkannya ke dalam kolam air. Taylor kemudian menyusuri sebuah lorongnya. Terdapat lampu-lampu buatan di dalamnya. Di tengah perjalanan, Taylor melihat beberapa manusia primitif yang tengah sekarat. Di sini, manusia primitif tersebut diberikan sebuah air oleh salah satu manusia primitif lainnya. Kemudian Taylor pun menemukan keberadaan dari Tuan Hopper di sini. Tuan Hopper mengatakan, jika semua sudah terlambat. Tuan Hopper menjelaskan, jika gua ini dirancang dengan sistem waktu untuk melindungi sebuah mata air awet muda. Dan mata air awet muda tersebut adalah kolam yang menyembuhkan Taylor sebelumnya. Taylor kemudian mengajak Tuan Hopper untuk pergi dari gua ini. Namun Tuan Hopper menolaknya. Tuan Hopper menyuruh Taylor pergi, sedangkan dirinya akan mengulur waktu untuk memancing perhatian para manusia primitif. Tuan Hopper kemudian menembaki beberapa manusia primitif yang kini kembali tersadar di sisi lain. Taylor dan yang lainnya mencoba menaiki anak tangga milik seseorang berkostum aneh sebelumnya. Saat menaiki anak tangga tersebut, mereka pun merasa bingung dengan permukaan gold yang kini terhubung dengan sebuah air. Kemudian saat Kara mencoba naik ke atas, tiba-tiba ada sebuah tangan yang menariknya. Setelah itu, muncullah sebuah tanah yang kemudian mengikat tubuh dari Thailand. Kedua temannya yang hampir terjatuh di sini. Mereka semua pun ditarik oleh tali tersebut. Tali itu kemudian memanjang ke lorong gold. Kemudian terlihat Furby yang tiba-tiba tersadar di sebuah ruangan. Di lain sisi, Tuan Hopper juga tiba-tiba tersadar di tempat yang sama dari Furby. Puluhan per kemudian melihat ayahnya yang kembali hidup, padahal ayahnya telah menghilang puluhan tahun yang lalu. Di sini, mereka tersadar di sebuah ruangan yang berada di luar bumi. Dan kemudian film pun berakhir.